apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Ini ada Miss Chinese 2021, ada Marcella Mulyawan. Hai. Hai semua. Mantap ini, udah pakai crown, sudah pakai sempang itu ya, Miss Chinese 2021. Nah, kita bakal mengenal lebih dekat lagi dengan Miss Chinese 2021 Marcella Mulyawan. Nah, setiap kompetisi kan pasti ada perjuangannya Marcella ya. Sebelumnya boleh kenalan dulu nih Marcella Mulyawan sebelum meraih Miss Chinese 2021. Siapa nih Marcella Mulyawan? Silakan. Oke teman-teman, nama saya Marcella Mulyawan, usia saya 22 tahun. Sebelum Miss Chinese Indonesia 2021, saya adalah seorang perancang busana dan desainer perhiasan. Lalu juga sembari bernyanyi, jadi mungkin juga bisa dibilang seorang penyanyi. Sekaligus, saya orang yang sangat dekat dengan arts, dengan seni, jadi passion saya banyak di seni. Entah itu melukis, menggambar, mendesain, styling, fashion, pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Dan saya fresh graduate di awal tahun 2021 dari salah satu sekolah mode di Paris, Prancis, Esmod Paris. Maka saya baru kembali ke Jakarta, Indonesia di awal tahun 2021 dan memutuskan untuk mengikuti Miss Chinese Indonesia 2021. Waduh, kalau yang lulusan dari Paris ya, aduh, saya tuh kangen banget balik ke Paris. Kayaknya kangenin gitu ya. Pengen banget jalan-jalan lagi ya, keluar ya. Yes, aduh, iya. Oke, nah, apa yang membuat seorang Marcella, tadi kan bicara soal desain, ya kan, karena seni, kok tiba-tiba bisa ikutan pageant, gitu, dan hubungan sama kompetisi di Miss Chinese nih, gimana Marcella? Oke, jadi mungkin awalnya juga banyak orang sekitar yang mungkin juga kaget tiba-tiba, karena ini pengalaman pageant pertama buat Marcella juga, jadi ini pertama kali coba di pageant, untuk dunia pageant. Sebenarnya kenapa? Karena begini, Marcella merasa kalau pageant ini sendiri, Miss Chinese Indonesia ini, bisa menjadi salah satu platform buat Marcella untuk berkontribusi lebih. Jadi kalau kita kan berbicara tentang orang-orang punya mimpi, punya cita-cita menjadi sukses ya. Tapi kalau buat Marcella sendiri, ya itu penting, semua orang pasti mau sukses juga, tapi bagaimana kita bisa sukses dan bisa berkontribusi juga untuk sesama dan lingkungan kita. Dan kebetulan di pageant ini, Miss Chinese Indonesia, di mana Marcella sendiri adalah orang keturunan Tionghoa, suku Tionghoa yang tinggal di Indonesia, dan tetap orang Indonesia, juga bisa berkontribusi lebih, terutama terhadap kebudayaan Marcella tersendiri, kebudayaan itu tersendiri. Jadi garis besarnya seperti itu. Oke, Marcella. Nah, tadi kan Marcella bilang mimpi sukses. Nah, apa mimpian Marcella secara detailnya? Pengen jadi apa sih Marcella ini? Mimpi secara detail ya. Sebenarnya kalau mau disebutkan banyak sekali ya. Karena kata orang, kita harus berani bermimpi dulu ya. Kalau misalnya bermimpi aja tidak berani, maka belum tentu kesampaian ya. Katanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mimpi-mimpi Marcella ini banyak. Salah satunya memang saya ingin menjadi seorang fashion designer yang dikenal masyarakat luas. Dan saya bisa memperkenalkan kebudayaan-kebudayaan, khususnya kebudayaan Indonesia, di mata dunia lewat rancangan-rancangan saya. Itu ya. Nah, iya. Setiap perancangan pasti ada punya karakteristiknya nih, Marcella. Nah, jenis apa nih ya kan yang Marcella fokusin atau apa karakter dari desain dari seorang Marcella Mulyawan ini? Oke. Jadi memang kebetulan sekali juga, pada saat lulus dari Esmod Paris, saya mengambil jurusan jadi di fashion design itu ada jurusannya lagi, ada major-nya lagi. Major yang saya ambil itu kebetulan adalah Nouvelle Couture Luxe. Nah, itu dalam bahasa Perancis kalau diterjemahkan artinya adalah new couture atau couture baru, di mana desainer-desainer ini didorong untuk berinovasi melalui ide-ide tentang gaun-gaun yang ada di masa-masa klasik atau di era-era dulu, tapi dikemas lagi secara modern. Jadi Marcella banyak mendesain dress, gaun-gaun. Memang kedepannya gambaran terbesarnya adalah seperti kayak bridal atau custom made dress, seperti itu.
Jadi high fashion ya, lebih ke high couture, high fashion gitu. Wow, mantap nih. Dan lewat pageant ini, Miss Chinese ini juga salah satu platform ya untuk mendukung secara masalah secara personal ya untuk meningkatkan branding dan lain-lain gitu deh. Nah, Marcella, Betul. setelah ikut kompetisi di Miss Chinese 2021, nah gimana nih tantangannya nih Marcella? Tantangan dalam artian mungkin setelah menang, maksudnya apa yang saya hadapi seperti itu ya? Yes. Oke, tantangannya mungkin karena, mahkota dan selempang ini bukan hanya aksesoris ya sebenarnya. Pasti kan ada tanggung Jadi jawab ya, betul ya? betul, nah itu tanggung jawabnya besar sekali karena, Hmm. Miss Chinese Indonesia 2021 itu seperti mewakilkan, seorang wanita Tionghoa Indonesia yang harus bisa bersuara menyuarakan apa aja yang mereka pikirkan, apa aja ide yang mereka punya. Jadi mungkin tantangannya adalah karena ini juga bukan gelar satu malam atau gelar dalam beberapa waktu, tapi masih ada perjalanan panjang untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi mungkin tantangannya adalah untuk bisa konsisten, selalu menjaga visi dan misi supaya kita terus mengembangkan dan memperkenalkan kebudayaan Tionghoa Indonesia. Itu sih yang paling berat. Oke, itu yang paling berat ya. Dan Oh iya, dan sorry, satu lagi silakan mungkin boleh ya. saya tambahkan, kalau untuk di tahun depan ada ajang Miss Chinese World, di mana perwakilan-perwakilan Miss Chinese dari berbagai negara itu akan berlomba lagi, berkompetisi lagi, dan salah satunya Marcella akan berjuang lagi tahun depan. Jadi sudah ada dalam agenda ya. Oke, ini berarti persiapan nih untuk Miss Chinese World 2022. ya. Iya, Miss Chinese World di 2022. Itu bulan berapa rencana Marcella? Dan apa nih rencana Marcella untuk mempersiapkannya nih? Kalau di bulan berapanya memang belum ada informasi secara Pengumuman ya. detail, Betul. ya, tapi mungkin bisa dikira-kira kita melihat Miss Chinese World 2021 kemarin di bulan Agustus. Jadi mungkin 2022 juga di bulan yang sama. Yang perlu dipersiapkan pasti lebih ya, karena ini menyangkut dunia internasional dan bukan lagi berkompetisi di ranah negeri sendiri, tapi kita Marcel sendiri harus berpikir lagi untuk memperkenalkan budaya-budaya Tionghoa Indonesia, karena kita tidak dikenal lagi sebagai nama perorangan ya, tidak akan dikenal lagi seperti, oh iya dia Marcella, dia A, dia B, dia C, tapi dia Indonesia, dia wakilnya Indonesia. Jadi persiapannya terutama mungkin nanti ada kompetisi di national costume ya, harus membawa kostum nasional dari Indonesia. Nah itu yang waktu di nasional Miss Chinese Indonesia belum ada. Jadi kalau Marcel sendiri bilang itu bakal seru nantinya. Tapi seiring dengan persiapan dan waktu kita lihat nanti. Nah, ini juga pas juga nih dengan background-nya Marcella juga kan di dunia fashion juga ya. Jadi Betul. ini unjuk karya juga ya secara langsung nih ya Marcella ya. Iya, karena jujur waktu Miss Chinese Indonesia sendiri pun dalam masa-masa karantina dan virtual, Marcella banyak dibantu oleh teman-teman desainer juga. Lalu juga Marcella ada beberapa mendesain beberapa pakaian Cheongsam juga untuk dipakai sendiri. Jadi memang jadi Marcella tuh sering mengolah kain batik asli Indonesia dengan coraknya yang begitu indah ya, bagus-bagus batik Indonesia itu, terus diolah jadi Cheongsam. Dan rasanya itu luar biasa. Itu benar-benar perpaduan dua budaya yang begitu dinamis dan itu bagus banget. Nah, Marcel tuh suka banget ngolah-ngolah kayak gitu untuk kedepannya juga. Wow, Marcella nanti kita dukung juga nih Marcella. Kalau mau fashion show butuh tempat kita siapin. Waduh, Atau mau terima bikin kasih banyak. secara online fashion show ya kan, nanti kita siapin tempatnya deh. Di Permata Hijau Suites. Wah, asik dong ke Permata Hijau Suites lagi. Pokoknya just let me know ya. Oke, Marcella. Nah, ini kan juga pas banget nih. Dan dunia Marcella juga dalam bentuk fashion designer gitu kan ya. Nah, Marcella sendiri dalam waktu dekat atau apa yang Marcella sedang kembangkan kalau di dunia fashionnya sendiri nih? Nextnya apa? Dan juga tadi kan Marcella bilang ada brand juga ya. Marcella lagi bikin brand juga ya. Nah, mungkin bisa di-sharing juga. Siapa tahu juga para penonton juga bisa
tahu dan siapa tahu nih cocok nih sama desainnya Marcella. Silakan. Oke, jadi kalau untuk di dunia fashion sendiri, Marcella terus mengembangkan new collection ya, karena koleksi itu harus terus terupdate. Jadi memang lagi banyak mengembangkan koleksi di dress-dress yang bisa disewakan untuk red carpet, untuk evening event seperti itu. Kalau untuk brandnya sendiri, jadi Marcella sendiri memang founder dari The Label. Itu koleksi-koleksi yang lahir dari graduate collection Marcella sendiri kemarin. Jadi kemarin itu baju-bajunya masih made in Paris, dibawa langsung dari Paris ke Jakarta pada saat Marcella pulang ke Indonesia untuk memutuskan sudah selesai sekolah di sana, sudah sempat magang juga internship, jadi kembali ke tanah air untuk berkarya. Maka baju-baju dan busana yang telah dipertontonkan di sana sudah di fashion show kan, Marcella bawa kembali ke Indonesia untuk menjadi aset dan kedepannya. Jadi untuk brandnya sendiri memang sudah berjalan untuk custom made, untuk koleksi-koleksi berikutnya terus juga dikembangkan. Namun kalau untuk seperti workshop ya, itu soon coba di-join juga teman-teman supaya bisa terlaksana nanti ke depannya, pasti nanti di-update juga. Karena juga sekarang Marcella sedang fokus untuk bulan depan yaitu mengejar pendidikan S2 atau master. Wow, secara online nih saat ini ya? Betul, sayang banget masih secara online. Masternya itu 1 tahun durasinya, dimulai di bulan Oktober, di bulan depan. Tidak jauh-jauh di Singapura saja, tapi ya masih secara online. Kalau sudah ada buka kesempatan untuk international students berangkat ke sana, bisa diatur nanti. Yes, tapi sementara online jadi enak ya, deket sama family juga ya. Iya, betul. Masih available di Jakarta. Yes. Yes, The Label. The Labels. Nah, itu juga udah pernah di fashion show di Paris. Nah, di sini mungkin tadi ada workshop dan mungkin ada rencana fashion show juga di sini secara online atau apa? Kedepannya iya, tapi kalau untuk di masa-masa dekat ini mungkin karena keadaan juga belum begitu stabil ya. Kadang masih terhambat ada PPKM, lalu kita masih belum bisa mengumpulkan orang banyak seperti fashion show sebelum pandemi. Tapi terus bikin koleksi, terus bikin karya supaya nanti begitu waktunya tiba, kesempatannya ada, kita bisa langsung rilis gitu. Kalau sekarang memang banyak untuk photoshoot sama selebriti atau fashion photoshoot. Saya bekerja sama dengan stylist di beberapa media. Lalu untuk di beberapa live event seperti konser Piala Dunia, pembukaan Piala Dunia, itu Marcella sering berpartisipasi dalam bentuk wardrobe-nya. Wow, Gitu. Untuk keren. para artis atau talent, misalnya ada penyanyi, singer, atau MC, seperti itu sih. Jadi dibikinin desain custom gitu ya, Marcella ya, untuk yes, artis, atau kalau yang ready to wear atau yang udah ready to be rent gitu, udah cocok sama desainnya. Karena kembali lagi sesuai dengan majornya adalah couture looks ya. Kalau couture itu kita selalu membayangkannya, aduh bajunya ribet, bajunya besar, bajunya banyak pretelannya gitu. Tapi kalau new couture itu sebenarnya couture yang udah dikemas secara modern. Jadi couture yang bisa dipakai setiap hari gitu. Jadi nggak seribet dulu gitu. Yes. Jadi ini bisa disewain atau bisa juga dibeli ya. Betul. Atau bisa custom, bikin custom sesuai dengan keinginannya apa nih, seperti pengennya maunya apa, itu bisa dicocokin ya, Marcella. Wow, kalau misalnya orang yang tertarik nih, Marcella, itu bisa hubungi kemana atau ada Instagramnya di mana? Mungkin Marcella bisa sharing juga. Yes, boleh. Kalau di Instagramnya memang untuk brandnya sendiri juga udah ada di @thelabel_, atau bisa langsung ke Marcella sendiri @marcella_mulyawan. Langsung di situ DM, mau tanya-tanya apa, nanti aku bales. Wow, mantap. Nah, oke. Kegiatan ini menjadi bisnisnya Marcella kan. Nah, kalau sebagai Miss Chinese 2021, rencana apa nih dalam waktu dekat, planning apa nih, kegiatan-kegiatan apa yang Marcella akan lakukan dalam mengkampanyekan kan secara kultur, tradisi khususnya di Indonesia ini kan, Miss Chinese gitu. Silakan. Oke.
Jadi sebenarnya kalau Miss Chinese Indonesia ini kan tugasnya seperti duta budaya ya, duta budaya Tionghoa Indonesia. Kita harus menggalakkan budaya-budaya yang mungkin tidak semua orang tahu. Jadi gini, kalau menurut Marcella ya, di kebudayaan Tionghoa itu identik dengan banyak festival. Jadi di dalam satu tahun festivalnya itu banyak, tapi biasanya orang-orang atau masyarakat tuh hanya tahu yang besar-besar saja seperti Imlek Yes, atau festival makan bakcang gitu. Acang Padahal betul. iya hampir setiap bulan tuh banyak banget loh ada festival ini, festival itu. Nah, itu yang nggak cuma Marcella aja, tapi juga dengan teman-teman yang lain yang top 6 kemarin juga udah sempat interview ya. Yes, Jadi yes. kita tuh aktif di WhatsApp group, kita ini mengupdate kayak ada festival apa berikutnya, ada festival apa berikutnya. Yang kita at least, at the very least ya, kita harus bisa edukasi dulu ke orang-orang. Nah, caranya lewat sosial media. Karena juga seperti pada masa karantina, virtual karantina, kami ini tidak pernah bertemu secara langsung tatap muka, tapi kita berlomba, berkompetisi di ranah media sosial, di mana kita harus berlomba-lomba untuk mempromosikan itu, mempromosikan kebudayaan Tionghoa Indonesia. Jadi seperti misalnya di minggu depan kan ada festival kue bulan atau Mooncake Ah, Festival ya. iya, iya. Nah, itu pasti kita ramai di sosial media. Kita bagiin tentang fun facts-nya, kita kasih tahu orang, kita mengedukasi orang. Kenapa ada yang namanya Mooncake Festival? Supaya at least orang tahu dulu. Hmm. Kalau misalnya hanya tahu Imlek, berarti hanya 1 tahun sekali ya. Hmm. Padahal sayang banget festivalnya itu banyak. Dan cerita-cerita di baliknya itu banyak banget yang udah mulai melupakan, bahkan nggak ngerti. Saya hanya tahu makan bakcangnya aja misalnya. Saya hanya tahu makan mooncake-nya aja. Padahal cerita di baliknya itu, kenapa dirayakan. Nah, itu yang kita pengen galakkan. Gitu. Yes, yes. Kayak sharingkan edukasi ya kepada banyak Betul. generasi Iya. Gen Z ya. Kalau gen milenial juga mungkin ada Gen Z gitu ya. Jadi biar Iya, tahu nih. beberapa waktu lalu juga ada festival sembayang rebut ya, itu festival Hungry Ghost Festival. Jadi juga beberapa dari kami dari Miss Chinese Indonesia ada yang juga berpartisipasi dalam Zoom live Zoom gitu. Jadi seperti webinar, tapi kita mengumpulkan orang-orang yang tertarik tentang festival ini. Jadi kita mengedukasi itu secara formal dan menggandeng beberapa narasumber lain untuk berbicara tentang festival tersebut. Wah, Gitu. interesting sekali. Bagus, bagus, bagus. Nah, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih about yang Miss Chinese, bisa follow IG-nya kemana nih biar tahu. Dan selain Marcella, tadi kan udah dikasih tahu IG-nya Marcella Mulyawan. Nah, tadi sosialisasi kan lewat ada platform lainnya gitu atau Miss Chinese. Nah, apa sih IG-nya? Bisa dikasih tahu Marcella? Boleh, kalau untuk Miss Chinese sendiri ada di @MissChineseIndo, di situ ada foto-foto dan update kegiatan-kegiatan Miss Chinese Indonesia. Lalu karena kita berenam ya, jadi top 6-nya kalian juga bisa lihat langsung kegiatan-kegiatan kita. Di nomor 2 Miss Chinese Indonesia Tourism @unita.ho. Aku hafal loh teman-teman. Terus ada @Dewi Paramita, itu Miss Chinese Indonesia 2021 Culinary, lalu ada Miss Chinese Indonesia Culture, Miss Sharon Silvania, @Sharon Silvania. Lalu yang kelima ada @Maria Stefani, Miss Chinese Indonesia Medical, dan yang terakhir Miss Chinese Indonesia Eco Earth 2021 @Yenitan. Nah, Wow. jadi kami memang berasal dari berbagai daerah, lalu dipertemukan di ajang Miss Chinese Indonesia, di mana kita juga banyak belajar tentang kebudayaan Tionghoa Indonesia, terus banyak berbicara, banyak sharing tentang kita sebagai generasi muda yang udah terpilih nih menjadi istilahnya wajah-wajah perwakilan Miss Chinese Indonesia, orang Tionghoa Indonesia, apa yang akan kita lakukan ke depan, lalu bagaimana kita mengedukasi orang-orang lewat sosial media. Wah, asik nih. Semua sekarang kampanyenya lewat sosial media, jadi lebih mudah menjangkau lebih banyak lagi. Betul, betul. Kalau Marcella boleh cerita juga, ini menarik ya. Karena begini, kita punya followers itu di sosial media kan berbeda-beda ya. Ada yang domisilinya di Jakarta, dan kalau Marcella sendiri, mungkin Marcella punya teman di Paris, punya teman di negara lain.
waktu Marcella ikut Miss Chinese Indonesia, bahkan dalam bahasanya pun mereka nggak ngerti misalnya. They speak French ya, mereka bicara bahasa Perancis, tapi mereka nggak ngerti bahasa Indonesia atau bahasa Inggris minim mungkin ya, atau bahasa Mandarin apalagi mereka nggak ngerti. Tapi waktu Marcella seperti posting tentang challenge-nya, tentang jelasin festival, tentang lagi photoshoot di sini, di situ, mereka itu penasaran. Terus mereka malah nanya, kamu lagi ngapain? Ini tentang apa gitu. Dan dengan gambar atau video itu kita bisa cerita banyak dan menarik banyak perhatian orang. Gak cuma di Indonesia, karena perputaran informasi itu begitu cepat. Kita upload sekarang dalam 3 detik, yang di Paris udah bisa tahu. Bener ya? Kalau iya. Iya. Wih, Itu seru Marcella lagi shoot nih, lagi foto shoot gitu. Wah, Marcella lagi desain apa kayaknya ya. Yes, benar. Makanya lebih mudah ya Marcella ya untuk mengcampaign iya, ini ya. menjangkau. Benar-benar seperti menjangkau seluruh dunia gitu ya. Yes, keren. Nah, Marcella, tadi kita udah bahas next-nya apa. Nah, sekarang mungkin, Marcella boleh sharing-sharing juga nih buat teman-teman lainnya yang lagi mencari jati diri. Wah. Ya kan? Nah, kalau lihat Marcella kan, ya tetap haus sama belajar, terus juga bagaimana terus berkarya ya. Mungkin Marcella bisa kasih tips sukses ala Marcella Mulyawan. Waduh, tips sukses ya. Aku sendiri juga masih dalam proses untuk belajar terus, tapi mungkin yang aku bisa bagi di masa sekarang, at this point, adalah memang dalam masa terutama pandemi ya, tidak ada yang bisa menerka atau memprediksi sesuatu seperti ini akan terjadi. Tapi kalau Marsa boleh bilang adalah kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh gampang menyerah, dan kita konsisten. Karena the power of consistency itu benar-benar yang Marcella rasain selama pandemi, biarpun itu bukan hanya di ajang Miss Chinese Indonesia ya, tapi di zaman Marcella menyelesaikan kuliah pun di Paris itu pada masa-masa pandemi juga. Jadi itu seperti rasanya kayak udah ujung dunia lah. Kayak saya nggak tahu lagi mau ngapain karena pada saat itu mungkin cerita sedikit ya, sudah hopeless banget seperti toko kain tutup, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sekolah, kayak terkurung di rumah ya. Tapi kalau namanya kita konsisten, kita punya semangat, kita punya pikiran yang optimis, saya sendiri tuh yakin kalau ini pasti ada ujungnya. Dan suatu hari kita tuh pasti bisa berkarya, walaupun kamu dikurung di rumah atau nggak bisa punya akses seperti sebelum pandemi. Yang penting konsisten, optimis, dan terus berusaha kasih yang terbaik. Kalau Marcella seperti itu, di Miss Chinese Indonesia, di sekolah, di karir, walaupun juga masih baru mulai ya, pokoknya di bidang manapun yang Marcella tekunin, selalu give the best, be consistent, and be optimist. Pasti nanti akan ada hasilnya. Wow, keren banget. Tips sukses ala Marcella Mulyawan yang pasti harus berkarya, konsisten, dan juga be the best. Itu tuh paling penting. Harus belajar terus menjadi be the best di bidangnya. Kayak Marcella ini kan, jadi Miss Chinese Indonesia 2021. The best-nya di 2021. Thank you so much. Marcella sudah menginspirasi, sharing, all the best. Sukses ya buat Marcella. Persiapannya juga menuju Miss Chinese World ya di 2022 dan juga buat bisnisnya sebagai fashion designer nih, karya-karyanya luar biasa. Thank you. Nah, Kak Ruby, mungkin satu lagi sebelum selesai ya. Mungkin silakan. Tadi sempat menyinggung kalau kita dikurung dalam rumah, nggak tahu mau ngapain, nggak bisa berkarya. Justru ini benar-benar terjadi sama Marcella juga di bulan Juli lalu. Karena di bulan Juli kita ada PPKM yang begitu banyak ya, karena COVID-nya begitu parah di Indonesia. Jadi kita dikurung lagi di rumah di bulan Juli. Padahal pada saat itu kita mendekati Grand Final Miss Chinese Indonesia yang harus diundur jadinya di bulan Agustus. Nah, pada saat itu juga Marcella bingung mau ngapain. Karena di rumah tidak punya akses kemana-mana, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi Marcella di situ berusaha berpikir, bagaimana saya bisa berkarya walaupun aksesnya sedikit. Nah, di bulan Juli itu Marcella melukis sebuah rumah ibadah. Jadi ini juga sangat menarik, karena memang kembali lagi passion di seni atau arts, makanya untuk pegang kuas lagi, pegang kanvas lagi, itu udah jadi kesenangan
sendiri. Lalu pada saat itu memang terinspirasi oleh satu kelenteng atau bangunan rumah ibadah. Karena waktu karantina atau kampanye, Marcella sempat ke Pulau Belitung untuk promosi salah satu kelenteng di situ. Lalu pada saat pulang, bertemulah dengan PPKM ini, dan waktu yang begitu banyak ya. Jadi Marcella putuskan untuk melukis kelenteng tersebut secara detail, dan Marcella sendiri juga puas banget dengan hasilnya. Ukuran 70 kali 120 cm, jadi lumayan besar, karena semua detailnya digambar, dan benar-benar karena Marcella sendiri pernah ke kelenteng tersebut ya, jadi Marcella udah lihat aslinya seperti apa, dalamnya seperti apa, bangunannya sekokoh apa, jadi dicoba digambar di atas kanvas itu. Dan setelah sudah selesai lukisannya, Marcella bingkai, lalu Marcella kirim lagi pulang ke Pulau Belitung. Istilahnya Marcella titipkan atau Marcella berikan kepada Yayasan Kelenteng Kelapa Kampit. Yayasan kelenteng tersebut untuk dijadikan aset untuk bisa dilelangkan. Pada saat nanti kalau ada acara, karena biasanya ada acara di Festival Kue Bulan atau Imlek, Cap Gome, yang dimana sekarang memang tidak bisa heboh dulu ya karena pandemi, tapi akan datang, Marcella berharap karya Marcella yang mungkin masih sederhana ya, Marcella juga bukan pelukis hebat atau terkenal, mungkin juga bisa dibilang amatir, tapi memang karena kecintaan Marcella terhadap seni dan budaya, itu salah satu karya yang Marcella sumbangkan untuk kelenteng tersebut, dan seandainya dilelangkan dengan dana sekian, Marcella akan berikan dana tersebut untuk ke yayasan tersebut untuk dibantu menangani COVID-19 ataupun aksi sosial lainnya. Jadi, walaupun di rumah, kalau ada niat, pasti ada yang bisa dikerjain. Itu sih pesan Marcella. Wow, luar biasa sekali nih. Jadi seorang entrepreneur juga mikirin jiwa sosialnya juga dan terus berkarya. Wah, keren banget. Sekali lagi, Marcella sukses ya. Sukses dalam menjalankan tugas dan juga all the best di Miss Chinese World 2022 dan juga bisnisnya juga. Teman-teman, banyak banget nih insight-insight yang kita bisa dapetin dari seorang Marcella Mulyawan. Teman-teman harus melakukan yang terbaik, ya kan? Jangan jadikan pandemi ini hambatan, tapi lihat ada problem apa yang kita bisa solve, gitu juga bisa ya. Atau kita bisa lihat juga nih bagaimana kita bisa berkarya di tengah pandemi. Karena seperti saat ini, ya kan, Marcella juga menjadi seorang pemenang di saat pandemi juga kan. Betul. Yes, saat pandemi. Jadi sambil bisa berkarya, kita bisa melakukan hal yang terbaik dan juga meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita supaya lebih maksimal. Supaya kita bisa membantu orang lain atau menginspirasi buat orang lain. Demikian rahasia investasi sukses episode kali ini bersama saya Rubirman dan juga narasumber yang luar biasa Marcella Mulyawan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan program ini. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman lainnya. Sampai jumpa di next episode rahasia investasi sukses. Ingat, selalu berjuang dan sukses itu selalu ada polanya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton terus rahasia investasi sukses. Saya Rubirman. Bye-bye. Thank you Marcella. Terima kasih. Wow.